Ayo kuliah di Institut Sains dan Kesehatan Bone, membangun alumni sebagai pakar, praktisi dan analis. Kampus Sains dan Kesehatan modern pertama di Bone dibekali laboratorium yang mumpuni, ruang kuliah ber-AC, perpustakaan, musola, bus kampus, dan fasilitas lainnya. Pemaparan hasil pendataan mulai tanggal 3 September 2021 sampai tanggal 6 September 2021 oleh Saudari Nur Fadilah selaku koordinator dusun. Dengan ini dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami ini terkait dengan musyawarah masyarakat desa. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memaparkan kami lakukan. Terdapat sebanyak 904 orang atau warga yang ada di Dusun Lebae yang terdiri dari 215 kepala keluarga. Berdasarkan komposisi penduduk atau tahap perkembangannya, usia 0 sampai 1 tahun itu terdapat 21 bayi atau anak, ada 1 sampai 3 tahun atau balita di bawah usia 3 tahun itu terdapat 20 orang, usia 3 sampai 5 tahun terdapat 22 orang, dan 5 sampai 12 tahun ada 105 orang, 12 sampai 18 tahun ada 124 orang, usia 18 sampai 21 tahun terdapat 63 orang. Nah, yang paling terbanyak usia yaitu usia di atas 21 sampai 55 tahun yaitu sebanyak 441 orang, dan usia 55 tahun ke atas sebanyak 108 orang. Nah, berdasarkan tahap demografi yang dapat dilihat bahwa yang terbanyak penduduknya atau usia yang terbanyak itu pada usia 15 sampai 20 tahun sebanyak 114 orang. Kemudian yang paling sedikit yaitu di usia 1 sampai 3 tahun terdapat 20 orang atau 20 balita. Untuk kematian 6 bulan terakhir terdapat 10 kematian di bulan 6 terakhir. Adapun penyebab dari kematian tersebut yang kami dapatkan yaitu dari beberapa, ada sakit disebabkan karena sakit, kecelakaan, faktor usia, dan lain-lain. Umur yang meninggal yang kami dapatkan dari hasil pendataan yaitu usia 55 tahun ke atas sebanyak 9 orang, dan usia 21 sampai 55 tahun sebanyak 1 orang. Nah, berdasarkan jenis kelamin, di mana yang terbanyak yang kami dapatkan itu usia laki-laki sebanyak 458 orang. Kemudian perempuannya itu sebanyak 446 orang. Untuk berdasarkan tingkat pendidikan yang kami dapatkan, pendidikan SD atau sederajat MI itu sebanyak 276 orang. Kemudian yang SLTA atau sederajat SMA itu 161 orang, SMP 112 orang, yang belum sekolah sebanyak 67 orang, perguruan tinggi sebanyak 47 orang, yang tidak sekolah sebanyak 22 orang, dan TK atau PA itu sebanyak 4 orang. Dilihat dari berdasarkan tingkat pendidikan kepala keluarga, yang paling terbanyak yaitu tamatan SD sebanyak 148 orang, disusul dengan tamatan SMA sebanyak 33 orang, tamatan SMP 17 orang, yang tamat PT atau tamat perguruan tinggi 10 orang, tamat SD sebanyak 3 orang, yang pernah di PT atau sedang di PT sebanyak 1 orang, dan yang tidak sekolah sebanyak 2 orang. Pekerjaan yang paling terbanyak adalah petani sebanyak 105 orang, kemudian wira swasta 78 orang, dan pekerjaan nelayan ada 54 orang, non PNS 12 orang, kemudian yang PNS ada 13 orang, dan wira usaha sebanyak 4 orang. Saya rasa berdasarkan agama di sini
Semuanya alhamdulillah beragama Islam, sebanyak 904 orang dari 215 kakak. Berdasarkan kartu jaminan kesehatan, dari 904 orang yang ada kartu jaminan kesehatannya itu sebanyak 826 orang dan yang tidak ada sebanyak 78 orang. Jenis jaminan kesehatan yang didapatkan BPJS sebanyak 813 orang dan Askes atau KIS, biasa disebut dengan KIS itu hanya 13 orang. Usia PUS, pasangan usia subur, yang terbanyak yaitu di usia 30 sampai 35 tahun sebanyak 55 orang. Yang paling sedikit yaitu kurang dari usia 21 tahun hanya 1 orang. Dari pasangan usia subur yang kami kaji, jenis kontrasepsi yang paling banyak yang digunakan adalah kontrasepsi suntik. Suntik kan ada 2 jenis kontrasepsi. Jadi yang kami tanyakan di sini, ibu sering menggunakan kontrasepsi 3 bulan. Kemudian dengan tidak menggunakan, banyak juga ibu yang tidak menggunakan KB sebanyak 53 orang. Dan yang menggunakan implan hanya 9 orang, pil 6 orang, dan yang menggunakan tubektomi atau vasektomi itu yang tutup kandungan sebanyak 3 orang. Alasan tidak menggunakan alat kontrasepsi, dari hasil pengkajian kami tanyakan bahwa lebih banyak orang atau warga di sekitar alasan tidak menggunakan KB itu karena mereka tidak tahu. Nah, jadi karena ketidaktahuan itulah mereka tidak menggunakan KB. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak nyaman dengan menggunakan KB, dan ada juga yang mengatakan bahwa dilarang suami sebanyak 5 orang. Berinformasi KB-nya, alhamdulillah sebanyak 71 orang itu dia menggunakan kontrasepsi KB karena informasi dari petugas kesehatan, dari bidan atau dari puskesmas maupun dari orang lain, dan hanya 1 orang yang kami kaji dari media elektronik mendapatkan informasi terkait dengan alat kontrasepsi. Berdasarkan kondisi kesehatan masyarakat di sini, terutama pasangan usia subur, sebanyak 233 orang sehat dan hanya 1 orang sakit. Nah, tindakan yang dilakukan bila sakit yaitu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Masalah yang dihadapi di sini yaitu yang lain-lainnya, maksudnya di sini ada yang menderita penyakit MA, kemudian asam urat, hipertensi, dan itu ada penyakit diabetes. Berdasarkan usia kehamilan, nah di sini ibu hamil, kami mendata sebanyak 10 orang ibu hamil yang usia kehamilannya itu usia 6 sampai 9 bulan sebanyak 5 orang, ada 3 sampai usia kehamilan 3 sampai 6 bulan sebanyak 4 orang, dan 1 sampai 3 bulan itu 1 orang. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya masalah tadi yang telah dipaparkan oleh teman kami Nur Fadilah, kami persilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada hal yang saya sempat tanyakan. Yang pertama adalah apa pantangan kepada orang hamil dari segi makanan dan minuman. Yang kedua tentang masalah KB, ada berapa tahun batasnya dan apa efeknya. Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini juga saya perkenalkan diri saya karena mungkin kebanyakan daripada anak-anak mahasiswa belum tahu siapa saya. Iya, karena sudah lebih 1 minggu jarang kita berjumpa karena kebetulan kita tidak satu kampung. Iya. Saya ketua tim penggerak PKK Desa Mario dan sekaligus saya ketua Pokja Desa Sehat Desa Tinggalnya sama Ibu Bidan. Dan yang kedua tadi, terima kasih kembali saya ucapkan kepada adik mahasiswa karena sudah menemukan. Baiklah, di sini pertanyaannya akan dijawab oleh
Saudari Nur Fadilah, kepadanya dipersilahkan.